Kegiatan kelompok kerja dokumentasi dan publikasi merupakan hulu dan hilir dari kegiatan dari Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Sulawesi Selatan. Sesuai dengan tugas dan fungsinya, kelompok kerja dokumentasi dan publikasi melaksanakan kegiatan yang diawali dengan pendataan cagar budaya yang kemudian diakhiri dengan kegiatan publikasi cagar budaya kepada stakeholder maupun masyarakat. Kita berada di kawasan khas daerah Maros Pangkep. Pada kesempatan ini kami akan melakukan pengumpulan data dan pemotretan ulang untuk cagar budaya yang ada di lingkungan khas sejarah Maros Pangkep ini, utamanya lukisan. Kegiatan ini dilaksanakan untuk melengkapi data-data dan dari cagar budaya yang ada di tidak hanya di Maros Pangkep ini, tapi kami juga kemarin telah melakukan pengumpulan data dan pemotretan lukisan dua dinding prasejarah itu di Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara. Nah, waktu di Muna itu ada beberapa gua yang kami datangi. Semua gua itu merupakan request dari penulis. Jadi kami tidak hanya mengambil lukisan secara acak, tapi kami juga bertanya kepada penulis, mereka ingin menulis tentang apa. Di sini ada penulis kami yang pertama, ada Kepala Balai Pelestarian Cagar Budaya sendiri, yaitu Pak Dr. Andes Ode Muhammad Aksa, MPUM. Beliau berencana akan menulis tentang figur manusia. Gitu. Jadi kami mengambil beberapa lukisan prasejarah yang memiliki figur manusia. Contohnya kayak di gua Kabori, Pominsan, Metanduno, seperti itu. Kemudian penulis kami yang kedua untuk Kabupaten Muna itu adalah Hadi Agus. Beliau merupakan peneliti dari Puskesmas. Di situ dia meminta kami untuk mengambil gambar seperti di Gua Lakolombu, Gusi Govine, Sugi Patani, dan Wabose. Gitu. Kemudian setelah itu kami berpindah ke Maros Pangkep sini. Di sini penulisnya ada dua, yaitu Bapak Rustan SS dan Bapak Yadi Mulyadi. Bapak Yadi Mulyadi ini merupakan seorang akademisi dari Universitas Hasanuddin. Beliau merupakan dosen arkeologi. Sedangkan Pak Rustan ini merupakan koordinator unit Maros Pangkep. Nah, mereka berdua lebih fokus kepada lukisan dinding gua yang baru ditemukan di sekitar 2 tahun terakhir ini. Ada beberapa gua yang akan kami kunjungi mulai hari ini sampai 5 hari ke depan, seperti Leang Baro-Baro, Leang Bulu Sipong 1 dan 9, Leang Masapi, Leang Salu, kemudian di Pangkep ada Leang Sumpamita, Leang Kadua, Leang Balang Ajia, Leang Utake, kemudian Leang Mariri, dan beberapa lukisan di hutan batu yang di Ramang-Ramang. Rencananya penulisan ini akan rampung dalam waktu 1 bulan, kemudian akan memasuki tahap editing dan desain untuk buku dan siap diterbitkan kira-kira bulan November 2020. Terima kasih.
Liang Wabose berada di puncak sebuah bukit kars tunggal yang menghadap ke selatan. Gambar dinding gua prasejarah ditemukan pada sisi kiri gua, bagian langit-langit, dan stalaktit yang memiliki bidang datar. Figur manusia dengan berbagai posisi tangan ditampilkan berbeda-beda pada gua ini, seperti memegang pedang di pinggang, menghunus pedang, dan lain sebagainya. Liang Pominsa merupakan salah satu gua yang bisa diakses dengan berjalan kaki sekitar 30 menit. Gambar dinding pada gua ini terletak di langit-langit yang cukup rendah. Gambar dinding pada Liang Pominsa berbeda dengan gua lainnya, karena terdapat gambar cap tangan. Gambar lain yang dapat ditemukan adalah figur manusia dengan berbagai jenis aktivitas dan juga figur binatang. Liang Sugipatani menjadi sangat terkenal karena gambar layang-layang. Gambar manusia yang sedang bermain layang-layang ini menandakan bahwa layang-layang di Muna sudah ada sejak lama. Selain gambar layang-layang, ditemukan juga gambar manusia kangkang dan hewan melata. Selanjutnya adalah Liang Kabori. Dalam bahasa lokal, Liang Kabori berarti gua berlukis. Gambar dinding prasejarah tersebar dalam berbagai panel di dinding gua. Bentuk gambarnya seperti manusia dengan posisi kaki terbuka. Selain itu juga, terdapat gambar sedang atraksi memegang senjata dan tameng. Metanduno dalam bahasa lokal artinya hewan bertanduk. Pada Liang Metanduno ini, banyak sekali ditemukan gambar hewan bertanduk. Figur hewan yang ada di dalam gua ini adalah kuda dengan tunggangannya, babi, rusa atau anoa, kambing, dan juga sapi. Tidak hanya figur binatang bertanduk, juga ditemukan gambar figur manusia dengan pakaian di atas lutut dan kedua tangan memegang benda. Kabupaten Maros dan Pangkep, penulis berencana untuk menulis gambar dinding pada gua-gua yang baru ditemukan sejak tahun 2016. Gua-gua ini ditemukan tidak hanya berdasarkan eksplorasi yang dilakukan Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Sulawesi Selatan, tetapi juga berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Balai Arkeologi Provinsi Sulawesi Selatan dan juga disertai dengan penelitian kerjasama Indonesia, Australia, Griffith University, dan Pusat Penelitian Arkeologi Nasional. Pada Kabupaten Maros, gua yang didatangi antara lain Liang Baro-Baro, Liang Kado II, Liang Balang Eja, Liang Utange, Liang Kokoci, Liang Pangumba, Liang Mariri, dan hutan batu Ramang-Ramang. Liang Baro-Baro ditemukan saat survei kerjasama peneliti Indonesia dan Australia, yaitu Griffith University dan Pusat Penelitian Arkeologi Nasional. Puncak Bukit Baro-Baro dimanfaatkan oleh penduduk setempat menjadi destinasi wisata. Gambar dinding pada gua ini ditemukan pada ruang gelap abadi. Akses menuju Liang Kado II cukup mudah dengan menggunakan kendaraan. Gambar dinding dengan wujud antropomorfis dan geometris berwarna hitam terlihat pada langit-langitnya. Kemudian terdapat juga telapak tangan berwarna merah dan juga figur binatang. Liang Utange I ditemukan pada saat penelitian yang dilakukan oleh Balai Arkeologi pada tahun 2018. Lokasi Liang Utange cukup jauh dibandingkan beberapa gua yang pada umumnya ditemukan di Kars sepanjang Kabupaten Maros dan Pangkep. Liang Utange I berada di Kecamatan Malawa, merupakan kecamatan perbatasan Kabupaten Maros dan juga Kabupaten Bone.
Kokochi merupakan situs gua yang memiliki 3 lantai. Gambar dinding pada gua ini adalah telapak tangan dan garis vertikal. Gambar yang ditemukan berwarna merah dan juga hitam. Akses menuju Leang Pangumba cukup sulit karena hanya bisa dilalui dengan berjalan kaki di antara pematang sawah saja. Untuk mencapai mulut gua, perlu memanjat tebing. Gua ini ditemukan oleh salah satu juru pelihara Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2019. Di dalam Leang Pangumba terdapat gambar dinding berupa ikan yang berwarna merah. Mariri ditemukan saat survei kerjasama peneliti Indonesia dan juga Australia, yaitu Griffith University dan Pusat Penelitian Arkeologi Nasional. Hutan batu Rambang-Rambang identik dengan lokasi wisata dengan perbatuan yang indah. Ternyata pada tahun 2020, Balai Arkeologi menemukan adanya gambar dinding pada batuan di hutan batu Rambang-Rambang. Gambar dinding yang ditemukan rata-rata berada di atas batu. Kabupaten Pangkep, gua yang didatangi antara lain adalah Leang Bulu Sipong 1 dan 9, Leang Masipi, Leang Salu, dan juga Leang Sumpang Bita. Leang Bulu Sipong 1 dan 9, Leang Masapi, dan Leang Salu ditemukan pada tahun 2016 pada saat eksplorasi yang dilaksanakan Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Sulawesi Selatan. Leang Sumpang Bita berada dalam kawasan Taman Prasejarah Sumpang Bita. Berbeda dengan gua yang lain yang baru ditemukan, saat ini Taman Prasejarah Sumpang Bita menjadi salah satu destinasi wisata di Kabupaten Pangkep. Pemilihan gua ini berdasarkan keragaman gambar dan juga warna yang ada pada Leang Sumpang Bita. Hasil dari kegiatan pengumpulan data dan pemotretan ulang gambar dinding prasejarah diharapkan bisa dinikmati oleh masyarakat dan juga stakeholder terkait melalui buku yang diterbitkan.
Dengan adanya buku ini, diharapkan cagar budaya akan semakin diketahui masyarakat luas dan juga tetap terjaga kelestariannya. Kunjungi, lindungi, lestarikan. Kunjungi, lindungi, lestarikan. Betapa luhurnya warisan bangsa. Kunjungi, lindungi, lestarikan. Cagar budaya kita penuh pesona. Kunjungi, lindungi, lestarikan. Sejarah, ilmu, dan nilai-nilainya. Kunjungi, lindungi, dan lestarikan. Kunjungi